Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur la haula wala quwwata illa billah. Wassalamu ala wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah pengembar filsafat semester 1 PGMI Universitas. Pada kali ini pembahasan kita mata kuliah pengembar filsafat yaitu tentang sistematika. Apa itu sistematika filsafat? Secara kebahasaan kita dengar kalau kita bicara sistematis berarti terstruktur dan tertata rapi. Kalau kita bilang sistematika filsafat berarti struktur filsafat yang sudah sistematika filsafat itu adalah hasil berpikir tentang sesuatu yang ada. Kalau kita bicara filsafat berarti objek kajiannya adalah sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, yang telah tersusun secara sistematis. Nah, saya selalu mengatakan dari awal bahwa kalau kita bicara filsafat itu ada 3 hal yang mungkin berkenaan dengan apa yang disebut filsafat, yaitu filsafat sebagai metode berpikir, filsafat sebagai ilmu pengetahuan secara mandiri, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Dan yang kita bahas sekarang adalah filsafat sebagai metode berpikir. Metode berpikir itu pasti punya cara atau punya sistematika, punya struktur yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah pemikiran yang benar. Jadi hasil pemikiran yang benar itu akan bisa didapatkan kalau sistematikanya benar. Jadi kalau kita bicara filsafat, kita kaji filsafat itu sangat-sangat luas, yang ada dan yang mungkin ada, jadi kajiannya sangat luas, masih sangat-sangat luas. Nah, sistematikanya seperti apa? Sistematikanya itu ya hal yang sudah sering saya sampaikan, yaitu ontologi, epistemologi. Secara dasar yang disebut ontologi itu apa sih? Ontologi itu kalau secara kebahasaan, ya ontologi itu kan berasal dari bahasa Yunani ya, onto dan logos, yang artinya hakikat. Logos itu teori tentang hakikat. Hakikat itu inti, substansi dari sesuatu. Jadi ontologi adalah teori yang ontologi adalah teori yang membicarakan tentang hakikat dari sesuatu, substansi dari sesuatu yang ada. Kemudian mempertanyakan tentang hakikat objek yang ditelaah. Jadi ontologi itu mempertanyakan itu. Objek telah ontologi tersebut adalah membahas tentang yang ada secara universal, yaitu sesuatu yang mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Setiap realitas yang ada ya, perlu digarisbawahi, yang ada dan yang mungkin ada, semua bentuknya itu tentu ada intinya, ada hakikatnya, dan itu yang dikaji dalam kajian dari ontologi. Dan nanti kajian ontologi itu lebih kepada kajian metafisik ya, Oke, selanjutnya struktur yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi tentu juga berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu epistem, yang artinya pengetahuan, dan logos adalah teori. Nah, tentu pembahasan tentang epistemologi itu mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang dan bagaimana mengetahuinya, bagaimana membedakan dengan yang lain. Dan cara-cara itu yang dibahas dalam epistemologi. Epistemologi secara garis besar adalah proses yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan secara logika, secara etika, estetika, kemudian bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebenaran kebaikan moral, keindahan seni, serta pendefinisiannya. Jadi itu kajian-kajian dalam epistemologi. Karena kita epistemologi tentu kita bicara cara. Oke, selanjutnya aksiologi. Yang ketiga itu aksiologi. Struktur yang ketiga aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani juga, tentu dari
aksi yang ada yang artinya nilai, kemudian logos yang artinya teori. Jadi teori tentang nilai. Nah, kalau bicara nilai itu ada dua hal. Tapi nilai baik buruk atau yang biasa kita kenal sebagai nilai etika, kemudian nilai estetika yang artinya nilai tentang keindahan dan atau kejelekan. Itu nilai ya. Tentu nanti nilai itu berkembang gimana dalam kaitannya dengan tatanan keilmuan ya. Tentu ada nilai-nilai ilmiah, ada nilai-nilai ya, terkait keagamaan atau nilai norma, dan ada nilai secara kefilsafatan. Nanti akan kita bahas di lain waktu. Kemudian kategori nilai dalam filsafat tentu nilai etika itu lebih didahulukan daripada nilai estetika. Selanjutnya membedakan sistematika filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena bedanya seperti apa? Jadi kalau kita bicara ontologi, pasti kita bicara hakikat segala sesuatu yang ada dan mungkin ada tadi. Ini berupa pengetahuan hakikat segala sesuatu itu. Segala sesuatu yang kita bahas itu. Kalau kita bicara filsafat, filsafat apa? Jadi kajian filsafatnya apa? Filsafat, kalau metode berpikir ya, metode berpikir untuk memikirkan apa? Gitu. Untuk memikirkan hal yang menjadi objek dari filsafat itu apa. Jadi harus ditentukan dulu. Dan nanti ini kan sebagai ini pengantar saja ya. Kalau mata kuliah ini adalah pengantar. Nanti ada kajian selanjutnya yaitu filsafat ilmu. Kita bahas objek dari filsafat berupa ilmu. Ini hanya pengantar. Kemudian epistemologi membicarakan cara memperoleh pengetahuan itu. Jadi kalau epistem berarti itu cara memperoleh atau cara mengembangkan. Kemudian aksiologi membicarakan guna kebermanfaatan dari apa yang kita bahas itu atau pengetahuan itu sendiri. Jadi itu ya sistematika filsafat itu ada tiga hal itu ya, ontologi, epistemologi, aksiologi. Mungkin ini yang saya sampaikan ini, nanti bisa ditelaah lagi dan mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan untuk bahan diskusi hari ini. Saya kira cukup. Silakan nanti dilanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.